Halo semuanya, jadi kali ini saya akan menjelaskan membentuk direct Fourier dengan pendekatan fungsi sinus. Pertama kita punya fx sama dengan e pangkat x dan batasnya itu dari 0 sampai L. Dan karena ini fungsi sinus, jadi kita tahu ini bakalan menjadi fungsi ganjil ya. Jadi kalau fungsi ganjil kita bisa ekspansi batasnya jadi f0x sama dengan untuk fx dari 0 sampai L min x untuk min L sampai 0 dan 0 saat x sama dengan 0. Sekarang kita ganti fx nya dengan e pangkat x, jadinya kita punya f0x sama dengan e pangkat x dari 0 sampai L min e pangkat min x dari min L sampai 0 dan x saat x sama dengan 0. Karena ini fungsi ganjil, otomatis kita bakalan cuma perlu mencari Bn, karena di fungsi untuk A0 dan An ujung-ujungnya itu bakalan jadi fungsi ganjil ya, karena si A0 itu cuma fx dan fx nya itu fungsi ganjil, jadi integral dari min L sampai L nya itu 0 dan fungsi untuk An nya itu kan bakalan jadi fx dikali dengan sin x, dimana sin itu fungsi genap, otomatis dikali dengan cos, dan cos itu fungsi genap, otomatis ganjil kali genap itu ganjil dan hasilnya juga bakal 0. Jadi kalau pendekatannya itu fungsi ganjil, kita cuma perlu cari Bn nya aja. Sekarang kita punya formula untuk mencari Bn itu adalah integral dari 1 per L integral dari min L sampai L f0x sin npx per L dx. Sekarang ini f0x fungsi ganjil dan sin juga fungsi ganjil, otomatis ganjil kali ganjil itu hasilnya jadi fungsi genap. Maka kalau fungsi genap, bentuk integral min L sampai L ini bisa kita ubah menjadi 2 kali integral 0 sampai L gitu, karena dia fungsinya genap. Tapi kalau fungsinya ganjil, bentuk ini hasilnya bakalan sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi sekarang kita punyanya 1 per L dikali 2 integral 0 sampai L f0x sin npx per L dx. Sekarang kita ganti f0x ini jadi e berpangkat x dan 2 nya kita kalikan, jadi sekarang kita punya 2 per L integral 0 dari integral e pangkat x sin npx per L dx dari 0 sampai L. Sekarang kita integralkan saja. Integral ini kita menggunakan integral parsial 2 kali, tapi untuk kasus yang ini kan kalau misalnya kita punya salah satu dari fungsi ini, mereka nggak akan menuju 0 ya. Jadi tipsnya adalah pilih u-nya itu si sin npx per L. Nah sekarang kita misalkan u adalah sin npx per L, sehingga otomatis du adalah turunan dari sin npx per L dikali dengan turunan dari npx per L ini. Otomatis jawabannya itu adalah np per L cos npx per L dx, dan dv nya itu e pangkat x, otomatis kali ini kita butuh v nya, kita integralkan, jadinya integral dv sama dengan integral e pangkat x, jadi v sama dengan e pangkat x. Kita masukkan ke formula ini, kita dapat e pangkat x sin npx per L dikurang integral e berpangkat x dikali np per L cos npx per L dx. Sekarang np L nya kita pindahkan ke depan, terus sekarang kita punya 2 per L dikali e berpangkat x sin npx per L dikurang npl integral e berpangkat x cos npx per L dx. Saya abaikan dulu batas-batasnya karena ribet kalau ditulis terus. Jadi sekarang kita punyanya, kita bakalan integralkan lagi ini dengan cara yang sama. Nanti si cos npx per L ini kalau kita misalkan u kan kita turunkan, dia bakalan balik ke sin lagi kan. Jadi nanti si sin ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri biar dia jadi satu paket. Nah sekarang kita misalkan cos npx per L itu menjadi u, sehingga turunannya itu adalah min, karena turunan cos itu min sin, jadi minnya kita kedepankan, min np per L sin npx per L, dan dv nya itu e pangkat x, otomatis v nya juga e pangkat x. Masukkan lagi ke formula yang tadi.
sekarang kita punya 2 per L dikali E berpangkat X sin NPX per L dikurang NPL ini dari yang ini tadi. Terus untuk yang ini kita tambah kurungnya bagian sini ya, karena itu milik semuanya. Jadi E berpangkat X cos NPX per L dikurang integral E berpangkat X dikali negatif NP per L sin NPX per L dx. Nah sekarang si bagian min NPL NP per L ini negatifnya kita pindahkan ke depan, jadi di sini positif, dan dia kita pindahkan ke depan juga karena dia bersifat sebagai konstanta koefisien. Nah sekarang kita punya integral dari kita punya 2 per L dikali E berpangkat X sin NPX per L dikurang NPL dikali E berpangkat X cos NPX per L ditambah NP per L. Nah lihat nih, ini ada yang sama kan, ini dan ini itu sama, otomatis kalau kita kalikan ke dalam, kita satukan dulu semuanya, ini dikali ke sini hasilnya ini, dan ini dikali ke sini hasilnya adalah ini, dikali dengan integral E berpangkat sin NPX per L dx. Nah teman-teman coba perhatikan, ini adalah bagian triknya, karena kalau ini kita lanjutkan dia bakalan berulang lagi seperti yang tadi karena bentuk fungsinya sama persis ya. Nah sekarang kita perhatikan, kita tulis ulang bentuk integral kita di awal di ruas kanan dan di ruas kiri. Di ruas kiri kita punya 2 per L integral E berpangkat X sin NPX, ini harusnya L ya bukan 2, NPX per L dx sama dengan 2 per L dikali dengan E berpangkat X sin NPX per L dikurang NP per L E berpangkat X cos NPX per L dikurang N kuadrat P kuadrat L kuadrat per L kuadrat integral E berpangkat X sin NPX per L dx. Nah kita perhatikan kedua ruas sama-sama punya 2 per L, otomatis bisa kita bagi dan hasilnya menjadi 1. Lalu perhatikan di bagian sini ada bentuk yang sama ekspresinya, yaitu integral E berpangkat X sin NPX per L. Jadi si bagian sini kita satukan dengan bagian yang satunya lagi, otomatis kan ini di ruas kiri koefisiennya 1 dan di ruas kanan koefisiennya min N kuadrat P kuadrat per L kuadrat, dan kalau kita pindahkan jadi positif ya, hanya di bagian sini dia berubah menjadi 1 plus NP N kuadrat P kuadrat per L kuadrat integral E berpangkat X sin NPX per L dx sama dengan E berpangkat X sin NPX per L dikurang NP per L E berpangkat X cos NPX per L. Nah di bagian sini coba kita perhatikan lagi, koefisien yang di sebelah kiri tadi kita pindahkan ke sebelah kanan, atau secara matematisnya kita kalikan, yang kita bagi kedua ruas dengan nilai yang sama. Sekarang kita punyanya adalah integral dari 0 sampai L E berpangkat X sin NPX per L dx itu sama dengan E berpangkat X sin NPX per L dikurang NP per L E berpangkat X cos NPX per L dari 0 sampai L dibagi dengan 1 plus N kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Ini dari koefisiensi integralnya ini tadi. Lah sampai sini kan nilainya sama ya, kita kan perlunya nilai integral ini, dan ternyata hasilnya adalah ini. Jadi kita lanjut tulis saja, ini cuman disederhanakan, pindahin ke sini saja secara matematis, dan kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Kita substitusi dulu batas atasnya itu L, dan substitusi dikurang dengan batas bawahnya itu adalah 0. Sekarang kita lihat semua X diganti menjadi L, jadi sekarang kita punyanya E berpangkat L sin NP L per L bisa habis membagi menjadi 1, NP per L E berpangkat X nya jadi L cos NP L per L habis juga membagi dikurang E berpangkat 0 sin 0. Bagian sini kita perhatikan E berpangkat 0 itu 1 dan sin 0 itu 0, jadi 0 kali 1 0, dan di bagian sini E berpangkat 0 itu 1, cos 0 itu juga 1, otomatis di bagian sini jadinya min NP per L dikali 1, dan di bagian sini ada min dikali min, makanya pindah ke bawah jadi positif. Nah lanjut kita perhatikan dahulu, tadi kita sudah substitusikan batas atas dan batas bawah, jadi kita punyanya E berpangkat L sin NP dikurang NP per L E berpangkat L cos NP ditambah NP per L. Nah sekarang kalau misalnya N nya ini kita ganti dengan bilangan
Oke, kita coba lanjutkan dulu. Karena sin NP ini untuk n-nya gitu kita ganti dengan bilangan bulat positif, otomatis dia bakalan jadi periodik ya. Jadi sin pi, sin 2pi, sin 3pi, sin 4pi, dan sin di saat kondisinya pi, 2pi, 3pi itu selalu nilainya 0. Otomatis ini E berpangkat L dikali 0. Hasilnya nanti jadi 0 dikurang dengan LPL dikali E berpangkat L cos NP. Cos NP kalau dia periodik otomatis dia bakalan jadi cos pi, cos 2pi, cos 3pi, cos 4pi, dan ini bakalan jadi nilainya tuh saat dia cos pi dia bakalan jadi min 1 cos 180 ya. Cos 2pi berarti cos 360 berarti ya jadinya 1, terus dia berulang menjadi min 1, 1, min 1, 1. Atau kita bisa ganti dengan min 1 berpangkat n, untuk n nya itu bilangan bulat positif. Jadi kalau min 1 berpangkat 1 jadinya min 1, min 1 berpangkat min 1 dipangkatkan 2 itu jadinya 1, dan seterusnya. Nilainya sama ya, ditambah dengan NP per L. Ini saya sudah kasih notes di bawahnya. Otomatis sekarang karena di bagian sini dia sama dengan 0, kita abaikan saja. Jadinya sekarang kita punya min NP per L, dan minnya itu saya keluarkan jadi min 1 dikali NP per L, E berpangkat L dikali min 1 berpangkat N ditambah NP per L. Nah ini basisnya sama ya, dia ada min 1, ini ada min 1. Otomatis ini min 1-nya pangkat 1 dan ini min 1-nya berpangkat N. Jadi kalau kita gabungkan jadinya min 1 berpangkat N plus 1. Jadi di bawah kita tulis lagi ulang jadi min 1 berpangkat N plus 1. Dan sekarang kita punyanya ekspresinya itu Bn sama dengan 1 per 1 ditambah N kuadrat Pi kuadrat per L kuadrat dikali dengan NP per L, E berpangkat L dikali min 1 berpangkat N plus 1 ditambah NP per L. Nah sekarang kita masukkan ekspresi Bn ini ke nilai ke bentuk umum deret Fourier-nya. Deret Fourier itu bentuk umumnya adalah A0 plus sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga untuk AN cos NPX per L ditambah Bn sin NPX per L. Karena A0 ini nilainya 0 dan AN ini nilainya 0, ini saya sudah kasih note juga di bawah, otomatis ini bakal menjadi 0 ya. Sekarang kita substitusikan A0 nya 0 plus sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 0 dikali cos NPX per L ditambah Bn yang ini kita ganti dengan ini karena ini ekspresi Bn kita, dan dikali dengan sin NPX per L. Jadi seperti itu cara pengerjaan jika kita diminta membentuk deret Fourier dengan fungsi sinus. Sekian dari saya. Terima kasih.